Waalaikumsalam, Kang Ijal. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Kang Ijal gimana? Alhamdulillah sehat. Ana ini mau ngajak Ustaz keliling kebunnya Bogor nih, mau melihat tanaman-tanaman yang unik sekali Ustaz ya. Nah, boleh. Boleh Ustaz ya? Ayo. Udah siap Ustaz? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayo. Nah, ini Ustaz, sekarang ini kita berada di dekat pintu 1. Nah, ini kita berada di Jalan Kenari. Nah, Jalan kenapa Kenari disebut Jalan Kenari? Karena di samping kanan dan kiri ini ada pohon-pohon kenari. Oh. Nah, Ana mau ngajak Ustaz keliling ke 5 tumbuhan yang ada di dalam Al-Quran yang ada di kebun Bogor Ustaz. Masya Allah. Ayo. Ustaz, ya. Yuk, Bismillah. Ustaz. Bismillah ya. Nah, Ustaz, kita udah sampai di titik satu tanaman yang kita bahas Ustaz. Mungkin Ustaz udah tahu nih tanaman apa kayak ini Ustaz? Kelihatannya si jahe nih ya. Betul banget Ustaz. Ini tanaman jahe Ustaz. Yuk, kita lebih dekat Ustaz. Oh, ini wanginya enak banget ya. Ya, kecil Ustaz ya. Iya. Emang khasnya jahe itu dia dari aromanya. Nah, ini yang disebut dengan rimpang atau perwujudan dari akarnya. Oke. Nah, rimpang inilah yang biasa untuk dimanfaatkan sebagai mungkin yang paling dikenal adalah minuman jahe itu ya. Iya, betul. Jahe susu. Wah, itu di bulan Ramadan ini enak banget Ustaz. Habis sholat tarawih untuk ngangetin badan. Ngangetin badan, wah. Tanaman jahe pertama ya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tibbun Nabawi itu mengutip satu riwayat hadis dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Bercerita pada satu masa pernah Rasulullah SAW itu diberikan hadiah oleh Raja Romawi berupa seguci jahe. Seguci jahe yang kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan ke banyak sahabat. Nah, di sini kita lihat bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan memberikan hal yang bentuknya sia-sia. Jangankan yang bahaya, yang sia-sia aja nggak mungkin. Dan jahe adalah hal yang baik bagi kesehatan, banyak manfaatnya ya. Ya. Di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut ya, wa yasqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Itu artinya di dalam surga itu para penghuni surga diberikan suguhan segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Masya Allah. Nah, mungkin Ustadz udah enggak ini Ustadz ya? Udah enggak familiar nih, ya, familiar. Pohon ini Ustadz ya. Kurma ini Ustadz ternyata termasuk dalam keluarga jenis palem-paleman Ustaz. Pada awal 4000 sebelum Masehi Ustaz. Masya Allah. Dan sebetulnya memang aslinya itu emang dia di padang pasir Ustaz. Padang pasir dan dengan iklim yang panas Ustaz. Tapi di sini juga tumbuh Ustaz. Cuman hanya saja nggak berbuah. Nggak berbuah Ustaz. Nah, iya emang umumnya begitu tuh. Bisa tumbuh di daerah di luar pasir tapi dia nggak berbuah biasanya. Bulan suci Ramadan Ustaz nih, pasti orang-orang banyak banget nih takjil makan kurma Ustaz. Betul, betul. Mungkin dari si agamanya gimana Ustaz nih kurma ini? Kurma itu buah yang paling banyak ya bisa dibilang termasuk paling banyak Bang Ijal disebut di dalam Al-Quran, di antaranya Quran surat Ar-Ra'du, Al-Mu'minun dan juga surat Yasin. Ya. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa 'anabi wa fajjarna fiha minal 'uyun. Kata-kata min nakhil itu adalah pohon kurma. Oh, pohon kurma Ustaz. Pohon kurma. Dan Nabi SAW juga menyenangi kurma. Ya, salah satu buah yang Nabi senangi adalah kurma, lebih tepatnya kurma ajwa. Kurma ajwa itu punya keutamaan khusus. Kata Nabi SAW, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu summun wala sihrun. Barang siapa yang makan buah kurma ajwa pagi hari sebanyak 7 butir, Allah Ta'ala lindungi dengan sebab keberkahan buah kurma ajwa tersebut dari segala macam sihir dan juga racun. Ustaz, nah ini kita ada pohon pisang Ustaz ya. Benar. Di sebelah kita. Nah jadi betulnya Ustaz, pohon pisang itu merupakan tanaman lokal dari Asia Tenggara Ustaz. Iya, betul. Satu di Indonesia karena kan dia tumbuh di daerah tropis. Cuman saat ini banyak disebarluaskan di berbagai
negara sana Ustaz. Betul. Dan di antaranya India juga ya? Iya betul. Dan yang paling utama adalah untuk dimanfaatkan buahnya Ustaz. Nah, iya. Karena banyak sekali manfaat dari buah ini, dari sumber karbohidrat, Betul. serat dan segala macamnya ya. Bulan puasa nih ya, Ya. banyak kolak pisang, Kolak pisang, betul. es pisang hijau, wah seger banget sih Ustaz itu ya. Nah sekarang Ustaz, Ana pengen tanya kalau dari sisi agamanya ini apa sih hubungannya dengan Al-Quran Ustaz? Hubungannya dengan Al-Quran, pertama kita lihat dari segi bahasa. Pisang dalam bahasa Arab itu punya beberapa sebutan. Pertama mauzun. Mauzun. Kedua ada tolhun atau at-tolh. Betul. At-tolh. Nah itu yang disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Waqiah. Wa talhim mamdud. Ya. Allah Ta'ala katakan bahwa di surga itu terdapat pohon pisang yang berjejer. Pohon pisang yang berjejer. Kemudian yang ketiganya disebut dengan banan. Banan yang berarti jari-jari, karena pisang nih kita lihat dia mirip dengan jari-jari manusia. Berarti hampir sama dengan bahasa Inggris tadi ya? Iya. Banana ya? Betul. Jadi begitu pisang tersebar di Eropa melalui jalur Spanyol yang dibawa dari Arab, itu tersebarlah di Spanyol dengan di Eropa dengan sebutan banan. Nah, Ustadz, selanjutnya kita akan menuju ke tumbuhan yang ada Al-Quran yang berikutnya, yaitu buah delima. Wah, itu yang disebut dengan buah surga. Masya Allah. Udah nggak Ustadz? Ayo, Ustadz. Nah, Ustadz, sekarang kita berada di Taman Obat Ustadz. Nah, jadi di sini tuh banyak tanaman-tanaman yang berhasil obat Ustadz. Nah, jadi tanaman delima ini berasal dari Timur Tengah Ustaz. Oh gitu. Iya, jadi dia ada pada abad awal 4000 sebelum Masehi. Gitu. Dan memang kalau di Timur Tengah sana ini biasa dijadikan untuk sirup. Nah, tadi Ustaz sudah saya jelasin nih mengenai dunia tumbuh-tumbuhannya. Ana sekarang pengen tahu Ustaz, kalau di sisi agama ini apa sih Ustaz buah delima ini? Buah delima terkenal dengan sebutan buah surga. Masya Allah, buah surga Ustaz. Buah surga. Kenapa Ustaz? Pertama, Allah Ta'ala katakan fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman, itu di dalam surat Ar-Rahman ya, menuju kepada di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan, korma dan juga delima. Dan itu diperkuat dengan hadis Nabi SAW, ma min rumman min rummanikum illa wa huwa yulqahu bihabbatin min rummanil jannah. Tidaklah, singkatnya, sederhananya, tidaklah ada delima yang ada saat ini di antara kita semua itu melainkan hal itu adalah delima yang menjadi bagian dari delima surga. Ustadz, kita sekarang udah sampai di lokasi terakhir, satu tumbuhan yang ada di dalam Al-Quran Ustadz, yaitu pohon kamper Ustadz. Kamper. Atau nama latinnya kapur bukan? Itu Cinnamomum campora. Cinnamomum campora. Seperti yang kita ketahui Ustadz, pohon kamper ini bisa dimanfaatkan untuk ini Ustadz, untuk kapur barus. Nah, sekarang Anda pengen tahu Ustadz, kalau dari sisi agamanya apa sih Ustadz kelebihan dan kekurangan dari pohon kamper ini Ustadz? Pertama, kamper itu atau pohon kafur adalah termasuk barang mewah di zamannya. Wah, barang mewah Ustadz? Karena di Al-Quran disebut itu sebagai suguhan minuman ahli surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi mana bebasnya di dalam surga itu orang-orang baik dalam pandang agama, mereka yang berbakti, mereka disuguhkan satu gelas minuman yang itu dicampur dengan kafur. Nah Ustadz, sebelum kita tutup Ustadz, mungkin Ustadz bisa kasih pesan-pesan nih untuk anak pribadi dan juga untuk teman kebun raya Ustadz. Untuk teman kebun raya ini, saya pribadi terutama terima kasih kepada Kang Ijal udah diajak jalan-jalan muter-muter dari tadi. Ini adalah satu hal yang luar biasa, kita melihat alam kebesaran Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam penciptaan semua hal yang Allah Ta'ala ciptakan, baik yang ada di langit, bumi, pergantian siang dan malam, hal itu semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir, berakal. Dan dari itu patut
alam ini kita jaga bersama, bukan cuma kita tapi semua ya. Karena alam ini adalah bukan warisan dari generasi sebelumnya tapi titipan dari generasi yang akan datang. Ayo ke kebun raya.